So, mari kita sama-sama masuk ke pertanyaan pertama. Ada Ibu M yang bertanya kepada saya, Dr. T, apakah seseorang yang telah sembuh daripada COVID-19 dapat terpapar lagi? Jawapannya ialah, dia masih bisa. Masih bisa, kerana COVID itu mempunyai varian-varian yang beda. Kalau kita terjangkit dengan varian yang pertama, dan kalau kali kedua kita terjangkit dengan varian yang kelima, kita tetap akan terjangkit oleh COVID lagi. Faham maksud saya? Dan Bapak dan Ibu harus ingat, varian itu akan terus menambah, terus mengubah. Kerana dia itu mengubahnya di genogen virus itu. Hanya berubah sedikit, varian itu sudah berbeda. Faham arti saya? Oleh sebab itu, kalau Bapak dan Ibu lihat, sebenarnya secara umum WHO telah mengklasifikasikan varian itu banyak sekali. Bapak dan Ibu coba kita lihat di sini. Okay, so kalau Bapak dan Ibu lihat, ada varian yang dibahagikan kepada variant of concern. Artinya varian yang mengkhawatirkan adalah seperti alpha, beta, gamma, dan delta. Yang terbaru itu adalah yang delta. Yang masih ingat yang dulu-dulu yang alpha itu kita sudah bisa berhentikan, dan daripada dia itu menjadi dan menular ke negara-negara yang lebih ramai, itu ada alpha, beta, dan gamma. Tapi delta yang baru transmittable level, artinya dia bisa lebih menjangkiti orang itu jauh dengan lebih cepat. Tahu tak Bapak kenapa? Awal-awal virus itu yang wujud di dunia ini itu masih tidak bisa menjangkiti orang yang ramai, kerana kenapa? Dia itu tidak bisa gampang melengket di sel tubuh kita. Tetapi kerana perubahan varian ataupun perubahan gen itu yang menyebabkan delta itu menjadi seperti virus yang mempunyai sangkut, yang bisa menyangkut, dan dia itu lebih melengket kepada sel kita. Oleh sebab itu dia itu lebih cepat terkena kepada kita, lebih cepat kalau kondisi tubuh kita mempunyai sel yang lebih banyak yang tidak sihat, itu lebih cepat dan lebih memburuk kalau berbanding dengan varian-varian yang lain. Dan Bapak dan Ibu juga ada varian yang dipanggil variant of interest. Variant of interest itu sebenarnya tidak separah, tetapi Anda bisa lihat ini adalah varian-varian yang bisa menyebabkan satu populasi itu mempunyai lumayan banyak orang yang kenakan. Yang terbaru ada Lambda. Lambda ini adalah yang terbaru. Yang baru-baru Juni ini baru dikenalkan dan didesignated sebagai salah satu varian yang interest. Bapak dan Ibu, kalau Anda lihat, sebenarnya varian Delta itu sebenarnya awalnya adalah variant of interest. Variant of interest. Dia bukan variant of concern. Tetapi kerana pada awalnya di bulan April, itu dia adalah variant of interest, dia itu tidak mengkhawatirkan. Tetapi bila dia mulai di bulan Mei menjadi agresif, dan kita melihat di India banyak yang meninggal kerana dia itu merebak dan menular dengan cepat sekali, itu yang menyebabkan dia itu mengubah menjadi variant of concern. Okay? So Bapak dan Ibu jangan hanya fikir ini adalah varian-varian yang sudah akan terjadi, tetapi Bapak dan Ibu, varian ini akan bertambah banyak dan kita harus mempunyai herd immunity. Oleh sebab itu, kenapa saya menggalakkan Bapak dan Ibu untuk melakukan suntikan. Kalau yang masih belum melakukan, harus melakukan suntikan. Kita lihat ini adalah yang pulmonary embolism. Artinya apa? Pulmonary itu artinya paru-paru. Embolisme itu artinya blood clot, pembekuan darah. Okay? Yang kita bisa lihat adalah orang yang mempunyai masalah yang pada tahap awal mempunyai masalah inflamasi yang lumayan berat terhadap masalah COVID ini. So, dan Anda pada awal Anda lihat di CT scan-nya adalah paru-parunya masih okey. Tapi bila dia melanjut kepada kurang lebih hari yang ketiga, Anda mulai lihat di tempat ini sudah terjadi embolisme. Artinya pembekuan darah, pembekuan gumpalan darah itu sudah terjadi.
Bapak dan Ibu, kasus ini, orang ini pada hari yang kedua mempunyai CRP di bacaan 7,94. Itu tinggi sekali atau tidak? Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita melihat CRP, tidak boleh melebihi 10. Paham arti saya? Tapi kalau orang ini sebenarnya tidak begitu. Tinggi sekali inflamasinya. Ferritin itu kurang lebih 686 nanogram per mililiter. Oke. Dan kalau kita melihat D-dimer, kan kalau di Indonesia kita mengukur D-dimer dengan Ng/ml. Tapi kalau ada di sebagian negara itu menggunakan microgram. Oke, so ukuran itu kurang lebih 5,6 itu kurang lebih 5.600. Itu tinggi atau tidak? Itu tinggi atau tidak? Tinggi dong. Tinggi sekali loh. Itu tinggi sekali. Oke. So oleh sebab itu bisa terjadi pulmonary embolism. Oke. Dan saya ingin share slide yang ini. Bapak dan Ibu coba lihat. Kalau pasien yang kena COVID, Bapak dan Ibu ingat ya, walaupun Anda sudah disuntik 2 kali, sudah disuntik full, suntik mungkin orang bilang Pfizer lebih bagus, Sinovac lebih bagus, atau AstraZeneca yang lebih bagus, semua suntikan itu sama. Oke, kalau Bapak dan Ibu lihat, bedanya ialah orang sudah suntik, bila dia kena COVID, tidak separah seperti orang yang tidak disuntik di sebelah kanan. Bisa lihat perbedaannya dah. So itu yang artinya bila seseorang itu sudah suntik, tidak mengerti, dia itu tidak bisa terjangkit atau tertular dengan COVID lagi. Masih bisa. Tapi berita baiknya, mereka itu tidak akan sampai ke stadium seperti yang tidak disuntik, di mana paru-parunya menjadi embolisme, blood clot, penyumbatan di pembuluh darah ke bahagian paru-paru itu yang menyebabkan oksigen darah dan juga nutrisi tidak sampai di paru-paru. Sel-sel paru itu mulai mengeras dan juga mulai menjadi seperti putih-putih. Lebih banyak yang putih, artinya lebih banyak. Oke, yang Anda lihat sebenarnya embolisme ini adalah bulat-bulat seperti yang ini yang Anda bisa lihat. Oke, kalau untuk COVID ini mulai batuk ataupun flu yang berat ataupun mulai demam, Bapak dan Ibu harus mulai take action. Jangan fikir mungkin ini flu biasa, ini mungkin apa. Tapi sebenarnya sekarang rata-ratanya orang yang batuk dan ada demam ataupun ada flu, itu kalau dites itu pastinya sudah positif. Antigennya sudah naik. Oke? Bila kita tes antigennya sudah naik. Pertanyaan kedua daripada Ibu M ini, apakah terbentuk antibodi alamiah bagi penyintas COVID-19? Sebenarnya, ya. Tetapi, bila Anda membentuk antibodi itu, dia itu hanya membentuk untuk virus yang varian yang Bapak dan Ibu kena. Paham berarti saya? Oleh sebab itu, kenapa bila orang yang kena terhadap COVID yang pertama kali, itu bisa terjangkit kali kedua, itu adalah kerana varian yang berbeda. Dan dia itu punyai antibody yang tidak bisa melawan varian yang berbeda. Dia itu hanya misalnya kalau orang itu sembuh daripada varian alpha lah, contoh. Tetapi di akhirnya dia kena varian yang delta. Dia tetap bisa terkontaminasi. Tetapi dia sudah ada mempunyai antibody yang sedikit yang khusus untuk alpha yang dapat menolong. Tetapi akan membuat dia itu tidak separah. Saya pernah mempunyai pasien yang kena sampai 4 kali COVID-nya. Tetapi kondisi dia kerana tidak ada pilihan. Dia walaupun sudah sembuh, dia harus balik ke tempat di mana ada orang yang COVID, orang yang banyak COVID. Okay, so dia tidak ada pilihan. Sampai 4 kali dia kena COVID-nya. Tapi puji Tuhan sembuh kembali, sembuh kembali, sembuh kembali. Sekarang daya tahan tubuhnya cukup bagus sekali. Dan lepas itu yang paling penting seperti Miss Leong bilang, protokol kesehatan itu adalah yang paling penting.
Kerana Bapa dan Ibu, walaupun kita sudah disuntik, kita sudah melakukan semua, kalau kita tidak melakukan protokol kesihatan kita tetap. Misalnya sekarang kalau kita sudah disuntik, kita tetap harus pakai masker. Ketemu orang, jangan kita salam-salaman, cium-ciuman kita masih tidak bisa. So, untuk yang paling penting Bapa dan Ibu, untuk saya selalu sarankan untuk mencegah terhadap masalah COVID ini, Bapak dan Ibu sendiri yang harus disiplin. Pertama, jaga daya tahan tubuhnya. Daya tahan tubuh kita bisa menurun kalau kita kurang tidur. Pertama, kalau kita melakukan sesuatu yang bisa merosakkan sel tubuh kita. Seperti apa? Melanggar pantangan. Contoh makanan pantangan tidak sesuai golongan darah, makan goreng-gorengan, merokok, dan juga kalau misalnya orang diabetesnya tambah tinggi, orang yang ada tekanan darah tinggi dia tambah tinggi, itu adalah kondisi yang bisa merosakkan sel-sel tubuh kita. So, yang paling penting kita harus menjaga daya tahan tubuh kita, pastikan inflamasi itu tidak terjadi. Oke? Inflamasi rata-ratanya itu adalah disebabkan oleh kerosakan sel. So, kita balik lagi ke yang pertama. Kalau kurang tidur ataupun berolahraga keterlaluan juga bisa menyebabkan inflamasi. Oke, so oleh sebab itu Bapak dan Ibu harus mengurangkan inflamasi dari pola makan dan pola hidup kita. Dan nomor 3 adalah pastikan darah kita tidak gampang menggumpal. Artinya peredaran darah kita selalu lancar. Itu artinya apa? Kita harus melakukan olahraga. Oke? Yang santai. Harus ada pergerakan. Kalau orang itu duduk diam terus, aktivitasnya kurang, Bapak dan Ibu ingat ya, yang saya arti aktivitas ini tidak artinya Bapak dan Ibu harus naik ke treadmill, lari setengah jam gitu. Itu kan terlalu memaksa. So saya sebenarnya kalau ada sebahagian orang kondisi yang tidak diizinkan, saya bilang jangan memaksa. Melakukan olahraga di sini itu artinya ada pergerakan. Artinya ada peredaran darah di dalam tubuh kita. Jangan kita duduk di depan TV nonton terus sinetron drama daripada Korea. Sampai Anda bisa hafal semuanya. Paham arti saya? Saya tahu sebenarnya sinetron Korea ini sekarang paling top sekali loh. Bapak dan Ibu coba tanya saya, pernah menonton atau tidak? Tidak. Sebenarnya banyak orang yang cerita dengan saya bingung siapa itu. Selebritis ini, selebritis itu. Waduh, saya sampai tidak tahu siapa mereka. Jangan bilang gitu, Dr. T, nanti orang selebriti Korea itu sedih loh. Oke? So, yang keempat adalah kita perlu terus mempraktik dan menjalankan protokol kesehatan. 4 yang Anda ingat. Daya tahan tubuh, jangan melanggar pantangan, pola hidup dan pola makan yang sehat. Nomor 3, pastikan darah kita jangan gampang menggumpal. Dan yang keempat adalah menjalankan protokol. Oke? Jangan sekali-sekali rasa malas lah. Sudah. Ada sebahagian orang masih ada pikiran yang itu, saya tidak mau pakai masker lah. Saya masih kuat lah. Dia bilang pakai masker itu susah sekali. Nah, sebenarnya susah itu hanya untuk sementara. Tapi kalau Anda sudah sakit COVID, coba Anda bayangkan, paru-paru Anda sudah rosak, ginjal Anda sudah rosak, klep jantung Anda sudah rosak. Susah itu berapa lama? Jauh lebih lama. Paham arti saya? Hidup Anda tidak seperti dulu lagi. Tidak bisa bilang balik sempurna seperti dulu. Anda sudah berbeda orangnya. Saya kenal dengan satu orang yang dekat, itu dia kena, boleh dibilang seorang om lah. Dia kena COVID ini, masuk rumah sakit, ICU 10 hari, keluar, masih merawat di rumah sakit sampai hampir 40 hari. Keluar hari ini sudah bilang bebas daripada COVID, tidak bisa menular ke orang lain lagi, tetapi dia hidupnya sudah tidak seperti biasa. Harus pegang ke oksigen tank terus. Oksigen itu harus dihirup terus karena paru-parunya sudah terlanjur rusak.
dan tidak bisa bernafas seperti orang biasa lagi. Oksigennya, levelnya tidak bisa seperti orang biasa lagi. So, oleh sebab itu Bapa dan Ibu sendiri harus sendiri yang menjaga kerana tidak ada orang lain. Jangan sungkan. Saya tahu banyak orang itu sungkan. Temannya tidak pakai masker, dia sungkan menegur. Sebenarnya kita jangan sungkan. Harus terus bilang, kita harus sama-sama bekerja sama supaya virus itu tidak ada peluang untuk menular dengan cepat. Faham arti saya? Jangan sungkan. Kalau orang itu tidak pakai masker, tegur aja. Walaupun dia itu lebih tua daripada kita. Kemarin saya masih ingat, ada orang di toko itu, dia datang bungkus makanan. Tiap hari orang tua, ini orang tua ini kurang lebih 70 lebih tahun usianya lah. Dia keluarnya sudah pakai tongkat, keluarnya pelan-pelan. Orang yang milik toko itu, warung itu bilang ke dia terus, "Uncle, saya udah bilang kalau tak pakai masker tak boleh masuk sini." Itu orang tua lihat dia, juling matanya, dia cuekin, terus dia ambil makanan lagi tanpa pakai masker. Tapi pas dia dengar, polisi datang, maskernya cepat naik. Kenapa? Karena di Malaysia itu ketat sekali. Kalau tidak pakai masker, RM1.000. Dia tidak peduli penjelasannya apa. Kamu mau bicara dengan orang, kamu mau apa, tetap didenda RM1.000. Oleh sebab itu orang ngomong dia nggak mau dengar, tapi dia hanya dengar siren daripada mobil polisi itu. Waduh, cepat sekali loh. Saya pikirkan orang tua ini jalannya sudah pelan, tapi menaikkan maskernya cukup cepat sekali. Dan terus dia berdiri lebih lurus, tidak perlahan lagi. Waduh, saya bilang orang tua ini memang hebat sekali. Dan lepas itu dia pakai masker terus sampai dia naik sepeda motor, dia balik lagi ke tempatnya.